warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Lustari, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul The Earth Summit 1992. Deklarasi Rio atau selengkapnya, Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh PBB dan ditandatangani di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992. Deklarasi ini merupakan hasil konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan sebagai bentuk penegasan ulang dan pembangunan deklarasi Stockholm mengenai bidang serupa di 1972. KTT Bumi diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini digagaskan untuk menyatukan pandangan tentang penyelesaian lingkungan hidup dan pembangunan. Konferensi diikuti oleh 172 negara dan dihadiri oleh 108 kepala negara pemerintah. Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan juga dikenal sebagai KTT Bumi, diadakan di Rio dan seperti saya jelaskan tadi. Terus konferensi global ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 20 tahun konferensi lingkungan manusia pertama di Stockholm, Swedia pada tahun 1972, mempertemukan para pimpinan politik, diplomat, ilmuwan, perwakilan media, dan organisasi non-pemerintah. Kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, sebuah forum global atau LSM juga diadakan di Rio. Pada saat yang sama menyatukan perwakilan LSM dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mempresentasikan visi mereka sendiri tentang masa depan dunia dan kaitannya dengan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi. Ada tujuan dari konferensi tersebut. Tujuan utama dari pertemuan KTT ASEAN adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut didasari terkait dengan kondisi Asia Tenggara pada tahun 1960-an yang rawan akan konflik karena pengaruh ideologi negara lain. 27 asas yang akhirnya disepakati oleh 175 anggota PBB. Berikut adalah inti dari setiap asasnya. Asas pertama, hak umat manusia atas hidup sehat dan berkesinambungan dengan alam. Asas kedua, hak dan kewajiban setiap bangsa untuk menggunakan dan mengawasi sumber daya alam mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Asas ketiga, hak pembangunan harus dipenuhi demi kebutuhan pembangunan dan lingkungan di masa kini dan masa depan. Asas keempat, perlindungan lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak terpisahkan. Asas kelima, partisipasi seluruh bangsa dan umat manusia dalam memusnahkan kemiskinan untuk kesetaraan kualitas kehidupan. Asas keenam, pendahuluan kebutuhan dan penanganan situasi negara-negara berkembang terutama yang berlingkungan rentan. Asas ketujuh, kerjasama global dan pelestarian ekosistem bumi. Asas kedelapan, pengurangan dan pemberhentian proses produksi dan konsumsi yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Asas ke-9, kerjasama global dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan berdasarkan sains dan teknologi. Asas ke-10, pembangunan permasalahan lingkungan sesuai dengan skala dan orang yang terlibat. Asas ke-11, pemberlakuan undang-undang tentang lingkungan oleh setiap bangsa. Asas ke-12, kerjasama global dalam mendukung sistem ekonomi yang terbuka untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengatasi kemerosotan lingkungan. Asas ke-13, pemberlakuan hukum nasional mengenai kerusakan lingkungan oleh seluruh bangsa. Asas ke-14, pencegahan dan penanganan aktivitas dan
substansi apapun yang mengancam lingkungan dari umat manusia. Asas ke-15, pendekatan pencegahan oleh setiap bangsa sesuai kapasitasnya. Asas ke-16, internalisasi pembiayaan lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi yang ramah masyarakat. Asas ke-17, pengambilan penilaian dampak lingkungan untuk dijadikan dasar pelaksanaan aktivitas dan kebijakan. Asas ke-18, laporan negara terhadap bangsa lain mengenai bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang dapat mempengaruhi wilayah mereka. Asas ke-19, pemberitahuan tempat, waktu, dan informasi relevan kepada bangsa yang mungkin terkena dampak. Asas ke-20, peran penting wanita dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan. Asas ke-21, peran penting kaum muda dan penyumbangan ide dan tenaga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Asas ke-22, peran penting masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan berdasarkan pengetahuan dan tradisi leluhur. Asas ke-23, perlindungan lingkungan dan sumber daya alam masyarakat yang terlintas. Asas ke-24, peran sebagai perusak pembangunan berkelanjutan. Asas ke-25, perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan yang saling bergantung dan berkesinambungan. Asas ke-26, penyelesaian permasalahan lingkungan secara damai yang berlandaskan piagam PBB. Asas ke-27 atau asas yang terakhir, kerjasama global dan pelaksanaan asas-asas yang terkandung dalam deklarasi ini. Ini adalah hasil dari konferensi tersebut. Salah satu hasil utama konferensi tersebut adalah Agenda 21, sebuah program aksi berani yang menyerukan strategi baru untuk berinvestasi di masa depan guna mencapai pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan di abad ke-21. Rekomendasinya berkisar dari metode pendidikan baru hingga cara melestarikan sumber daya alam dan cara baru berpartisipasi dalam ekonomi berkelanjutan. Yang terakhir adalah simpulan. KTT Bumi menyimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang dapat dicapai oleh semua orang di dunia, terlepas dari apakah mereka berada di tingkat lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Diakui juga bahwa mengintegrasikan dan mengembangkan kepedulian ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat memenuhi kebutuhan kita. Sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia di planet ini. Dan pendekatan terpadu semacam itu dimungkinkan. Konferensi tersebut juga mengakui bahwa mengintegrasikan dan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan membutuhkan preferensi baru tentang cara kita memproduksi dan mengkonsumsi, cara kita hidup dan bekerja, dan cara kita membuat keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.